Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Hadirin yang berbahagia, perayaan Maulid merupakan bentuk kecintaan Muslim pada insan yang paling mulia, paling utama, yakni baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab beliau kita tahu bagaimana cara menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab beliau kita tahu bagaimana iman dan Islam, dan sebab beliau kita bisa mengenal Al-Quran. Karena itu hendaklah kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla atas kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang kami hormati, sejenak izinkan kami menyapa kepada yang terhormat Kapolres Bengkayang, Ajun Komisaris Besar Polisi Sairul Awam Esus SIK, yang kami hormati Ketua BNI Cabang Bengkayang, yang kami hormati pejabat utama Polres Bengkayang, yang kami hormati pengurus BNI Cabang Bengkayang, yang kami hormati Ustadz Helmi SPD selaku penceramah, yang kami hormati pengurus Masjid Anwar Polres Bengkayang, yang kami hormati pengurus Masjid Agung Suhada, yang kami hormati pengurus Panti Asuhan Hidayatullah, serta anggota Polres Bengkayang yang berbahagia. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara pada hari ini, marilah kita dengarkan lantunan pembacaan ayat suci Al-Quran dengan surah Ali Imran ayat 144 sampai dengan 148 oleh Bribka Khairul dan Sari Tilawah Aida Ringawati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afamin mata aw qutila qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala a'qibayhi falan yadurra Allaha shay'an wa sayajzi Allahu ash-shakirin. Wa ma
Wallahu yuhibbus sabirin. Wa ma kana qawlahum illa an qalu rabbana ighfir lana وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan Muhammad hanyalah seorang Rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka dia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberikan balasan kepada orang yang bersyukur. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Dan tidak lain ucapan mereka hanyalah doa, Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, memasuki rangkaian acara selanjutnya, marilah kita simak dan dengarkan bersama sambutan Kapolres Bengkayang. Kepada yang terhormat Ajun Komisaris Besar Polisi Sairul Alam Eftos SIK, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Kebajikan. Hadirin kalino, bacurang minta sarugan, tak sengat kajubatan. Yang saya hormati, saya kasih dan saya cintai
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, karena rahmat dan hidayahnya pagi ini kita dapat berkumpul di Aula Tunggal Panaluan ini untuk mensyukuri serta mengenang kelahiran Nabi Muhammad SAW, sosok teladan agung yang menjadikan kita sebagai panutan serta rahmatan lil alamin bagi semesta. Peringatan Maulid Nabi bukan hanya sekedar mengenang kelahiran beliau, tetapi terlebih sebagai momentum dan titik balik kita untuk merefleksikan nilai-nilai luhur yang dapat kita contoh dengan kasih sayang, kesederhanaan, kejujuran beliau, serta teladan menegakkan kebenaran. Nilai-nilai ini sangat berkorelasi dengan tugas pokok dan fungsi kepolisian, di mana kita sebagai insan Polri yang melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dapat memberikan pelayanan yang terbaik serta humanis kepada masyarakat Polres Bengkayang, masyarakat Kabupaten Bengkayang. Meneladani akhlak Rasulullah berarti melayani masyarakat dengan hati, dengan ikhlas, sehingga memberikan keamanan, ketertiban sosial yang ada di wilayah Kabupaten Bengkayang. Terlebih sinergitas antara Polres dengan instansi, dengan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan terlebih pemberian pelayanan kepada masyarakat, sehingga menciptakan harmonisasi dalam kehidupan kenegaraan dalam hal mendukung program-program pemerintah, utamanya saat ini ketahanan pangan, untuk mendukung cita-cita Presiden. Yang kedua, dalam hal swasembada pangan. Sebagai bagian institusi yang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, kami di Polres Bengkayang ini berkomitmen untuk selalu berada hadir di tengah-tengah masyarakat dengan pendekatan-pendekatan yang humanis, profesional, untuk menyelesaikan konflik-konflik sosial ataupun kesenjangan, serta tentunya kearifan lokal yang harus kita jaga, kita pupuk, kita hormati demi berlangsungnya kehidupan dan ketatanegaraan sosial di Kabupaten Bengkayang. Tantangan ke depan ini pastinya jauh lebih berat, namun dengan kita meneladani akhlak-akhlak yang ada pada diri Rasulullah, kita yakin tantangan itu bisa kita selesaikan dengan niat baik, memberikan yang baik dengan setulus hati kepada masyarakat, dan tentunya apa yang sudah ditanamkan dalam jiwa ini dengan segenap raga yang kita miliki ini, kita juga ingin berbagi kepada masyarakat, sehingga harapan kami dapat meringankan beban mereka, dan kita menunjukkan kepada mereka bahwa mereka tidak sendiri. Kita ada untuk mereka. Dengan penyaluran bantuan bahan pokok ini, kami mohon dari Polres Bengkayang, kiranya mohon berkenan diterima nanti Bapak Ibu, dan ini hanya sebagai
tiba saatnya kita di acara inti dalam rangka memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 1447 Hijriah 2025 Masehi, yang tentunya kita akan mendengarkan bersama tausiah yang akan disampaikan oleh guru besar kita, Ustadz Helmi SPD. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul 'azim. Wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita muliakan Kapolres baru kita, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemampuan untuk melanjutkan daripada tugas yang telah diamanahkan kepada beliau, dan mudah-mudahan beliau menjadi manusia yang bermanfaat, terkhususnya untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Bengkayang ini. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang sama-sama hadir dalam rangka memperingati hari lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun insyaallah sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang mulia ini dalam rangka bermujalasah memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mendapatkan maghfirah ampunan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya pertama ingin menyampaikan ribuan terima kasih karena selama saya sudah berada di Bengkayang ini masih diberikan kepercayaan, kesempatan untuk menyampaikan beberapa untayan kata yang mungkin nanti saya sampaikan, walaupun sedikit, mudah-mudahan nanti bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kurang lebih di sini Pak 3 tahun. Nah, jadi saya awalnya dari Kuburaya pindah ke Pontianak, di Pontianak pindah ke sini. Ini riwayat pindah saya. Dan alhamdulillah selama saya berada di Bengkayang ini, masyarakatnya ya alhamdulillah ada yang baik. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rasa-rasanya tidaklah pantas seorang hambanya Allah untuk mengawali daripada perjumpaan kita pada kesempatan kali ini kalaulah kita tidak memulai dengan ucapan kalimat alhamdulillah rabbil alamin. Kalimat syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena saya yakin dan saya yakinnya kita berkumpul pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, di hari yang mulia ini, Yaumul Jum'ah, tentu juga di bulan yang mulia juga, di bulan di mana Rasulullah dilahirkan, di tanggal 5 ini, di bulan kalau dalam pertanggalan Islam itu tanggal 12 Rabiul Awal yang biasanya diperingati pada hari Isnin, tapi pada kesempatan hari ini diperingati pada hari Jumat atau
ataupun malam Jumat. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini senantiasa perkumpulan yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan dalam keadaan baik, kembali kepada Allah dalam keadaan baik, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan kelak di surganya Allah dalam keadaan baik-baik. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya kita sampaikan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan untayan salam yang semoga tersampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta seluruh pengikut-pengikut yang setia hingga akhir zaman, termasuklah kita sekalian. Mudah-mudahan kelak di yaumul mahsyar kita semuanya berkumpul bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tatkala kita sudah dikumpulkan di padang mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala, kita tidak kenal lagi dengan anak istri kita. Kita tidak kenal lagi dengan yang namanya dengan keluarga-keluarga kita. Kita hanya memikirkan bagaimana kita bisa terselamatkan di yaumul mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya memikirkan diri kita sendiri untuk bagaimana mampu masuk di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita di yaumul mahsyarnya Allah kita diberikan sesuatu kedinginan, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena summa na'udzubillah min dzalik, apabila di yaumul mahsyarnya Allah kita mendapatkan sesuatu hal yang tidak diinginkan, maka pasti setelah proses di padang mahsyar kita akan kembali dalam keadaan sedih, yakni akan dimasukkan dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Summa na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Maulid kali ini ada judulnya dalam rangka memperingati Maulid Nabi yang ke-1447 Hijriah ini. Temanya dengan mendalangi akhlak Rasulullah, kita wujudkan Polri Presesi guna mendukung Asta Cinta. Ini program yang sudah disusun oleh pemerintah. Mudah-mudahan kita semuanya mampu mendukung, menjadi sesuatu bagian daripada mereka, sehingga keberadaan Polres ataupun anggota yang ada di Polres ini menjadi manfaat untuk masyarakat, khususnya di Bengkayang yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kembali terhadap sesuatu peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak sesuatu contoh-contoh yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mungkin bisa dijadikan sesuatu tauladan yang terbaik. Karena dalam Al-Quran diceritakan atau dikisahkan oleh Allah sendiri, oleh kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh betul-betul ada pada diri Rasulullah tauladan yang paling terbaik, uswah, contoh yang terbaik yang bisa kita ambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama pasti kita mengenal yang namanya uswah, yang namanya dari segi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berkaitan umum, berkaitanlah dengan Polri, berkaitanlah dengan masyarakat, sehingga dengan akhlakul karimah, dengan menirukan akhlak-akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tercipta sesuatu hubungan antar Polri ataupun dengan masyarakat, dengan hubungan yang harmonis, hubungan yang enak, hubungan yang mendatangkan sesuatu mutmainnah, ketenangan. Karena satu dengan yang lainnya mampu memberikan sesuatu perlindungan, sehingga mendatangkan sesuatu merasa diayomi, merasa terlindungi, sehingga mereka merasa aman
damai, sentosa dalam kehidupannya, dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita sebagai panutan mereka, kita sebagai pengawas mereka, marilah berikan sesuatu pengawasan, berikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat kita dengan menteladani daripada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masanya ketika beliau berdakwah mengajarkan tentang kebaikan-kebaikan kepada orang Quraisy atau bani-bani yang ada pada saat itu, Rasulullah tidak sama seperti saya. Ketika sampai sini saya disambut, disalami, "Apa kabar Pak Ustaz? Gimana kabarnya Pak Ustaz?" Satunya, "Gimana, sehat Pak Ustaz?" Dan saling tegur menegur dengan teguran yang sangat-sangat baik, dengan pelayanan, diberikan sesuatu pelayanan yang terbaik, diberikan makanan, minuman dan lain sebagainya, diberikan penghormatan yang begitu sangat luar biasa. Namun baginda Rasulullah pada masanya, ketika dia berdakwah mengajar dalam sesuatu kebaikan, beliau ini disambut dengan sesuatu sambutan yang di luar nalar kita. Seandainya terjadi pada umat sekarang ini, ketika dia berdakwah mengajar sesuatu atau menyuruhkan tentang kebaikan-kebaikan lalu diperlakukan sama dengan Rasulullah, saya yakin dia akan terbalas kembali dengan sesuatu balasan yang lebih parah daripada yang dilakukan oleh orang tersebut. Apa yang dilakukan kepada Rasulullah pada saat Rasulullah berdakwah pada masanya? Rasulullah diberikan suatu lemparan batu, dilempari kotoran, dilempari sesuatu macam-macam, sehingga Rasulullah sampai terpecah, sampai menitiskan dan namanya darah daripada pelipisnya Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak sedikit pun merasa menimbulkan rasa marah. Rasulullah tidak pernah membalas tentang itu semuanya. Sebaliknya Rasulullah membalas dengan sesuatu balasan, sambutan yang hangat, pelayanan yang hangat. Ketika Rasulullah yang biasa lewat di situ dilempar batu, diludahi, dilempar dengan kotoran, ketika Rasulullah di situ, orang yang melakukan hal seperti itu tiba-tiba tidak ada, tidak lagi melempar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah bertanya kepada orang sekitar di situ, "Kemana orang yang biasa melempari saya? Kemana orang yang biasa meludahi saya?" Maka orang tersebut mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, orang tersebut sekarang dalam keadaan sakit ya Rasulullah, yang senantiasa melempari engkau dengan batu, melempari engkau dengan kotoran, yang senantiasa meludahi engkau ya Rasul, yang senantiasa menjadi maki ya Rasulullah. Sekarang beliau dalam keadaan terkapar sakit ya Rasulullah." Ini tidak beriman, dalam keadaan tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu Rasulullah segera menyemparinya, segera menjenguknya. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah menyapa dengan sapaan yang hangat, sapaan yang halus. Lalu seketika itu dengan akhlak Rasulullah menjadikan hatinya luluh, lemah lembut, sehingga dia mampu bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Saksikan ya Rasulullah bahwasanya saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan engkau betul-betul atau benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin, akhlak bukan masalah keilmuan, akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah sehingga melunakkan hati-hati orang yang membangkang melawan Rasulullah SAW, sehingga dia mau mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Jadi Islam seperti itu. Sehingga dengan lahirnya juga baginda Rasulullah SAW, dikisahkan dalam hadisnya Rasulullah bahwasanya Rasulullah dilahirkan sebagai rahmat untuk seluruh alam, rahmat bagi seluruh makhluk yang bernyawa, baik itu manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan bumi pun. Karena ketika dilahirkan Rasulullah SAW, semua makhluk yang ada di bumi ini merasa gembira. Yang awalnya tumbuh-tumbuhan gersang, tidak berbuah, tidak berdaun, gugur dengan keringnya, dengan gersangnya tanah pada masa itu. Ketika lahirnya Rasulullah SAW, semuanya berbuah, menimbulkan daun
atau tumbuh daun, ini menandakan bahwasanya Rasulullah adalah sosok manusia yang dilahirkan, yang sangat diidambakan dan ditunggu-tunggu oleh semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Apalagi kita sebagai manusia yang beriman kepada Allah, yang mengatakan beriman kepada Rasulnya juga, yang pernah menjadikan rukun iman dalam kehidupan kita dalam Islam, maka mustahil lisan kita tidak berselawat pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga mustahil apabila kita tidak mencinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena bisa jadi dikatakan orang munafik, kata Allah Subhanahu Wa Taala, apabila dirinya mengatakan Islam namun tidak mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya lantas bagaimana mengungkapkan rasa cinta kepada Rasulullah? Kira-kira ada yang tahu untuk mengungkapkan rasa cinta pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentunya di antara kita mengorbankan yang dari waktu seperti sekarang, mengorbankan waktu datang duduk di majelis ini. Keduanya mengorbankan harta, memberikan makanan seperti ini. Kedua, rela meninggalkan keluarga yang di rumah, meninggalkan yang namanya pekerjaan-pekerjaan. Demi apa? Demi mengaplikasikan tentang bagaimana kita cinta pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena seketika Rasulullah hendak akan meninggal dunia, beliau hanya mampu mengucapkan dari lisannya, yaitu mengucapkan ummati, ummati, ummati. Beliau senantiasa memikirkan bagaimana nasib setelah Rasulullah wafat, bagaimana nasib umatku ketika aku wafat. Apa itu yang dikhawatirkan? Karena ketika sahabat atau orang yang hidup pada masa Rasulullah mampu melihat Rasulullah dan mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah, pasti akan masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ketika kita tidak mampu melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah ada jaminan untuk kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala? Kalaulah tidak didasari dengan rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah mengaplikasikan rasa cinta kepada Rasulullah adalah mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui pada sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melakukan kebaikan Rasulullah, tidak melantarkan orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita, tidak membiarkan anak yatim piatu, orang miskin, fakir miskin yang membutuhkan uluran tangan kita. Jangan sampai kita punya harta yang lebih, mampu mendukung atau mampu membantu keluarga yang membutuhkan uluran tangan kita, lalu kita tidak mau mengeluarkan harta yang sedikit untuk mereka. Jangan harap nanti ketika kembali pada Allah mati dalam keadaan mati, jangan berharap mampu bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebelum kita terlambat menyesal pada akhir kemudian, mari pergunakan apapun yang pernah dilakukan Rasulullah. Mari kita tiru apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain akhlak, mengorbankan harta, meluangkan waktunya untuk melakukan perkara yang baik, dan selanjutnya adalah mengupayakan diri kita istiqomah untuk mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setidaknya kita ini sebagai umat Rasulullah harus sering-sering bersahabat pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tadi nengok bacaan ayat tadi, wa ma Muhammadun illa rasul, itu sedikit mengenai ayat saya ambil kutip bahwasanya pada masa sebelum Rasulullah, nabi-nabi sebelum Rasulullah itu punya pengikut dan mereka mau berperang mengikuti pemimpinnya, yakni rasul-rasulnya, termasuklah mengikuti Rasulullah SAW melalui pasukan-pasukan atau kelompok-kelompoknya. Mereka rela mengikutinya. Karena kenapa? Karena mereka didasar dengan kecintaan pada baginda Rasulullah dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini harus ditanamkan, apalagi Polri. Selama melakukan perkara-perkara yang baik-baik, apa yang diajarkan atau dianjurkan atau yang jadi sesuatu ajakan oleh Kapolres kita, maka harus senantiasa ditaati. Selama tidak bertentangan dengan syariat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW kembali lagi bukan hanya sekedar memperingati saja, bukan seremonial saja, bukan rutinitas saja. Sungguh betapa ruginya ketika kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, tapi kita tidak dapat atau tidak mampu meneladani atau mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Minimal tadi akhlaknya baik, bertanggung jawab, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Maka yang terakhir, sering-seringlah bersolawat, minimal sehari semalam berapa kali? 5 kali, minimal 5 kali setiap tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau tidak ada selawatnya dalam salat kita, maka batal masuk. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, maka batal salatnya. Setidaknya seperti itu. Kalau bisa lagi, perbanyak lagi selawatnya, pendek atau lebih panjang silahkan. Karena kalaulah kita menginginkan berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW, maka haruslah memperbanyak salawat pada baginda Rasulullah SAW, dan juga istiqomah. Sekarang baca 100, besoknya tidak lagi, besoknya lagi baca 200, besoknya tidak sekali. Itu tidak akan pernah berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW. Karena ada Syekh Sibli yang dimimpikan oleh seorang syekh juga. Syekh Sibli ini adalah seorang ulama yang dimimpikan oleh saudaranya atau syekh-syekh yang lainnya. Beliau ini dimimpikan bahwasanya beliau ini dicium keningnya oleh Rasulullah SAW. Lantaran bukan amalnya banyak, tidak. Lantaran karena sholat malamnya beratus rakaat, tidak. Tapi melainkan Syekh Sibli ini dicintai atau dicium, disembari oleh Rasulullah. Salah satunya dia melakukan amalan yang sedikit, namun istiqomah. Apa itu yang dibaca oleh Syekh Sibli? Yaitu beliau senantiasa istiqomah dalam kehidupannya membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallah dan akhirih. Ini juga bisa diamalkan, Pak. Ini kalau diamalkan akan terhindar dari mara bahaya, akan terhindarkan dari musuh-musuh. Jadi Bapak ketika hendak akan bertugas baca ini, duduk baca sebagai pagar kita. Ataupun nanti berjumpa dengan musibah, hal-hal yang tidak diinginkan di tengah perjalanan kita, insya Allah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini amalan yang sangat luar biasa, bisa diamalkan. Karena ini sudah terpercaya. Syekh Sibli ini mampu dikecup keningnya oleh Rasulullah, dicium oleh Rasulullah SAW melalui amalan yang sedikit ini, tapi istiqomah dilakukannya. Minimal setelah sholat dibaca 3 kali, insya Allah akan terhindarkan daripada bahaya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaulah tadi kita mengawali kegiatan kita dengan mengucapkan salam, tentunya kita harapkan dalam memperingati baginda Maulid Nabi Muhammad SAW dengan salam tadi kita mendapatkan keselamatan dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, assalamualaikum warahmatullah, akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah ini banyak, berkah pekerjaannya, berkah rezekinya, berkah tugasnya, berkah anak istrinya, sehingga anak istri kita jadikan istri yang soleh ataupun solehah, sehingga apapun yang kita inginkan di dunia ini oleh Allah dikabulkan. Ini salah satunya kegiatan ini. Saya yakin apapun yang kita lakukan di majelis ini pasti akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dipandang baik akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu keselamatan dalam majelis ilmu, duduknya kita dalam majelis suatu ilmu, walaupun kesaatan dalam keadaan sebentar saja, maka akan pasti mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keutamanya lebih baik melakukan daripada melakukan sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah ada yang mampu melakukan sholat 1000 rakaat? Tidak ada.
Kita mungkin gabung selama 1 tahun mungkin masih belum 1000 rakaat. Jadi duduknya kita ini bukan tidak ada manfaatnya, saya yakin. Karena hadis Rasulullah seperti itu, lebih baik daripada melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Kalau bulan Ramadan dimulai lagi hitungannya, jadi berkali lipat lagi. Kalau majlis ilmu seperti ini sudah mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah, dan juga lebih baik melaksanakan daripada melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Sakit lutut dah bu, tarawih aja dah ngeluh, 20 rakaat dah ngeluh dah, kayak gini-gini dah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai apa yang saya sampaikan tadi, tidak perlu panjang-panjang, tidak perlu lebar-lebar. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat bermanfaat, setidaknya mampu meneladani akhlak Rasulullah SAW, istiqomah bersalam pada baginda Rasulullah SAW, dan menjaga akhlak-akhlak kita kepada sesama manusia. Jangan pernah kita menganggap diri kita paling wow. Jangan sampai merasa bangga dengan apa yang kita pakai, apa yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hanya titipan, dan titipan itu tidak selama-lamanya. Dijadikan untuk pelajaran kita, untuk bagaimana kita semakin menjaga akhlaknya, semakin rendah diri, tidak membanggakan diri. Tapi insya Allah saya yakin tidak ada di sini. Mudah-mudahan apa yang diberikan Allah kepada kita ini kita syukuri dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan sesuai dengan arahan 40 menit kurang lebih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini senantiasa bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya semangat diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tidaklah ada sesuatu manusia yang terhindar dari kesalahan kehilapan. Kalaulah ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam hati, dalam hati. Kalaulah ada suatu ucapan ataupun kata-kata yang salah, jangan disimpan dalam hati. Maka dari itu sama-sama kita maafkan. Ataupun seandainya ada perkataan saya yang menyinggung, ada yang tersinggung, saya mohon dimaafkan. Saya takut menghadap Allah dan keadaan bersalah pada manusianya. Karena kalau kita punya salah pada Allah, kita langsung meminta maaf pada Allah, pasti akan dimaafkan oleh Allah. Kalau kita punya salah terhadap sesama manusia, sebelum kita meminta maaf pada sama manusianya, maka Allah tidak akan pernah mengampuni dosa-dosa kita. Maka dari itu saya mohon dimaafkan. Dimaafkan Pak ya? Dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustaz, sebelum mengakhiri acara hari ini, kami mohon izin untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin wa na'amin hamdan wa ni'amahu wa ni'mal. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammadin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana ya Allah wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shaghira. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata da'imata fid din wad dunya wal akhirah. Sallim dinana wa sallim tauhidana wa sallim razaqana wa sallim a'malana wa sallim binafati dunya wa adabil akhirah. Ya Allah ya Tuhan kami berkumpul pada majelis ini ya Allah, di pagi yang mulia ini ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Berikan kepada kami kesehatan wal afiyah ya Allah. Jadikan kami semuanya orang yang bermanfaat untuk orang-orang sekitar kami ya Allah. Jadikan harta-harta kami harta yang barokah, halal, thayyib, mubarakan ya Allah. Jadikan anak istri kami istri-istri yang solehah, anak kami soleh-solehah ya Allah. Jadikan mereka semua ya Allah manusia yang bermanfaat untuk orang sekitarnya ya Allah. Kami memohon kepadamu ya Allah melalui maulid Nabi Muhammad SAW ya Allah. Tanamkan kerasan sikap cinta kami pada baginda Rasulullah SAW, sehingga kami ya Allah mampu meneladani daripada kisah-kisah Rasulullah, penyampaian apa yang disampaikan oleh Rasulullah, kami mampu melakukan dalam kehidupan sehari-hari ya Allah, mampu melaksanakannya dalam kehidupan keluarga kami ya Allah, mampu menjadikan suatu akhlak Rasulullah dalam kehidupan kami ya Allah, sehingga kami termasuk hamba-Hamba-Mu ya Allah yang dicintai oleh kekasih-Mu yakni baginda Rasulullah SAW.
dan kelak kami ya Allah semuanya mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW. Ya Allah ya Tuhan kami mohon ya Allah, berikan ya Allah kepada kami umur yang barokah ya Allah, umur yang senantiasa bertakwa kepadamu ya Allah. Berikan kepada kami kekuatan ya Allah untuk menghindari daripada larangan-larangan yang dilarang olehmu ya Allah. Jadikan hati-hati kami ya Allah yang senantiasa takut kepadamu ya Allah, sehingga kami tidak mau melakukan apa yang dilarang olehmu ya Allah. Jadikan diri kami ya Allah orang-orang yang dermawan ya Allah, orang yang mampu membantu anak sekeluarga atau orang-orang yang membutuhkan bantuan kami ya Allah. Jadikan hidup kami orang yang bermanfaat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudahkanlah hidup kami ya Allah, hidup di dunia hingga hidup di akhirat kelak ya Allah. Jauhkan daripada siksa api neraka-Mu ya Allah, dan kami mohon ya Allah, masukkan kami ya Allah semuanya dalam surga-Mu ya Allah, dan matikan kami ya Allah keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan jadikan desa kami yang senantiasa bersama dengan Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami aturkan terima kasih kepada Ustadz Helmi SPD yang telah menyampaikan tausiah. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita pedomani dan tentunya kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari.